Sekali lagi apa kabar semuanya Bapak Saudara? Ya, ada sukacita di tengah-tengah kita. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan bukan sekedar berita, informasi yang kita terima. Tapi kebenaran firman Tuhan adalah berita yang akan membawa perubahan bagi setiap kita. Amin Bapak Saudara. Coba katakan kanan kirinya, sudah siap menyambut firman Tuhan? Coba katakan kanan kiri depan belakangnya, siap? Boleh siapkan catatan Bapak Saudara, silahkan mendengar dengan penuh rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan malam hari ini seorang hamba Tuhan yang bagi saya sepasang suami istri yang datang malam hari ini bukan orang yang biasa-biasa saja. Tapi orang yang biasa tetapi diubah Tuhan menjadi luar biasa. Ya Bapak Saudara yang kekasih, dan beliau meskipun saya belum terlalu lama mengenal, tetapi saya merasakan kasihnya, hatinya sebagai Bapa yang sangat baik. Dan mungkin Bapak Saudara pernah lihat beliau, kayaknya kok saya pernah lihat di mana. Nah nanti kita dengar sendiri pengalaman beliau pernah menjadi sebuah pembawa acara televisi yang sangat menjadi berkat. Kemudian saya tidak tahu apakah malam hari ini disiapkan begitu banyak pantun-pantun yang indah. Karena saya mengenal beliau, wah gak habis-habis pantunnya. Saya gak ngerti nih malam ini disiapkan. Tetapi beliau juga adalah wakil dari pengembalaan, wakil gembala dari sebuah gereja yang menjadi berkat luar biasa bagi Jakarta, Manado, bagi kota-kota yang lain, bagi seluruh Indonesia. Di Bekasi juga ada. Dan di bawah pengembalaan Pendeta Pastor Andi Cokro boleh menjadi berkat dan melayani. Inilah wakil gembala Growth Center Church, Pastor Monty Montesuma. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi beliau. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Daniel untuk perkenalannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk yang saya hormati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Johannes Rusli yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi di dalam acara Natal yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Siapa yang siap untuk menerima firman Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Yang siap katakan yes. Kurang kompak nih, yang siap katakan yes. Puji Tuhan, Tegal memang luar biasa. Karena daun akasia di atas dahan, makanan lezat bagi jerapah. Memang dahsyat firman Tuhan, memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Luar biasa. Beli buah-buahan di kota Tegal, di dalam Tuhan tidak akan gagal gitu, amin. Nah saudaraku dikasih dalam Tuhan, di bulan Desember ini umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Natal, yaitu memperingati kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Dan puji Tuhan, kedatangan Yesus Kristus yang pertama sudah digenapi. Dan kita akan menantikan kedatangan Yesus Kristus untuk kali yang kedua. Nah saudara, pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, Dia berkata bahwa Ia akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput umat yang layak baginya. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, Tuhan berjanji akan datang kembali dan menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Dan akan bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang percaya rumah Bapa, surga adalah tempat yang indah. Tempat yang dimana tidak ada sakit penyakit lagi, amin. Tempat di mana tidak ada lagi debt collector yang ngejar-ngejar, nggak ada lagi tagihan listrik, ya, nggak ada lagi tagihan apalagi air, tagihan handphone yang bisa bikin pusing, ya. Siapa yang rindu bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa? Yang rindu boleh lambaikan tangan saudara. Mau kapan kesananya?
Nah, ini dia jawaban yang sulit ya kan. Kalau ditanya mau jadi direktur, mau. Kapan? Minggu depan, Pastor gitu kan. Bahkan yang melayani di gereja juga ditawarin mau jadi gembala, mau Pastor. Kapan? Secepatnya. Kalau ditanya, surga indah-indah banget ya. Surga tempat yang dimana tidak ada sakit penyakit, percaya. Mau kapan ke sana? Nanti 100 tahun lagi Pastor ya. Nah, itulah manusia ya. Tetapi bukan soal kapannya kita ke sana. Tapi bagaimana kita menjalani hidup ini. Apakah kita di dalam menjalani kehidupan ini, kita punya harapan enggak dengan Tuhan? Nah saudara, oleh karena itu kita akan belajar hari ini bersama-sama di dalam malam Natal yang indah. Bagaimana kita bisa hidup berkenan bagi Tuhan. Penuh sukacita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Maka kita harus memiliki hope atau harapan. Inilah tema Natal kita di tahun 2022 ini. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, manusia kita semua membutuhkan harapan. Karena harapan adalah kemampuan untuk bisa melihat ada terang di tengah-tengah kegelapan. Harapan memberikan kekuatan di saat kita dalam kelemahan. Harapan bagaikan udara segar di saat kehidupan terasa sesak. Nah di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang semakin berat, krisis ekonomi yang berdampak pada ribuan orang kehilangan pekerjaan di negara kita, diberhentikan karena berbagai macam alasan. Ada yang karena efisiensi atau karena perusahaannya bangkrut. Belum lagi bencana alam yang mengakibatkan banyak orang kehilangan anggota keluarganya. Bencana alam meninggalkan kesedihan dan keputusasaan. Karena itu kepada siapa kita berharap itu penting. Daud berkata di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Latar belakang penulisan Mazmur 62 ini memang tidak ditulis secara eksplisit. Tetapi kalau kita pelajari di ayat keempat, ayat yang kelima, ya, banyak para penafsir Alkitab memperkirakan bahwa Mazmur 62 ini ditulis sehubungan dengan Absalom yang anaknya Daud itu mau mengkudeta papanya. Situasi ini tentu tidak membuat Daud nyaman. Tidak mudah bagi batinnya Daud. Kita tahu Daud adalah seorang pemberani. Berhadapan dengan singa dan beruang dia enggak takut. Berhadapan dengan orang-orang Filistin dia tidak gentar. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Goliat, pahlawannya orang Gad itu yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat daripada Daud. Daud pun tidak undur. Bahkan Daud berkata, pada waktu berhadapan dengan Goliat, aku datang dengan membawa nama Allah semesta alam. Tetapi saudara, berhadapan dengan anaknya sendiri, ini tidak mudah bagi Daud. Ini adalah situasi yang sulit bagi Daud. Tapi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesesakan karena kelakuan anaknya ini, Daud tetap mengalami ketenangan dan kekuatan di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya, sebetulnya apa sih hope itu? Apa sih harapan itu? Kok bisa membuat Daud tetap tenang dan dia tetap kuat di dalam Tuhan? Hope is believing good things will happen with faith in a higher power. Harapan adalah percaya kepada hal-hal yang baik akan terjadi dengan iman kepada kekuatan yang lebih tinggi. Dan kita percaya kekuatan yang paling tinggi, kekuatan yang paling dahsyat itu ada di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan amin. Kita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Karena iman Daud berpengharapan kepada Tuhan. Karena iman juga kita berpengharapan kepada Tuhan. Malam ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Alasan apa sih yang membuat kita tuh harus berharap sama Tuhan? Dan kenapa kita harus berharap kepada Dia? Bagaimana harapan kita jangan sampai pudar? Saudara, ada 4 hal yang saya ingin bagikan malam hari ini. Yang pertama,
alasan kita untuk berharap kepada Tuhan. Dan agar supaya pengharapan kita tidak luntur. Because He loves us. Inilah alasan kenapa kita berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Dia mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Dan sampai saat ini pun Dia tetap mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Teman saya pernah berkata bahwa bukan karena saudara membaca Alkitab sehari 2 jam. Bukan karena saudara berdoa tiap hari 2 jam, Tuhan makin sayang sama kamu. Nah, Tuhan sayang sama kamu karena memang Dia adalah kasih. Bahkan ketika kamu berbuat dosa, Tuhan tetap mengasihi kamu. Kalau karena kamu berbuat dosa lalu Tuhan berhenti mengasihi kamu, maka Dia berhenti jadi Tuhan. Karena kebenaran mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Maka dengan mantap Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah menyatakan kasihnya kepada kita. Ketika Kristus mati untuk kita, pada waktu kita masih sebagai orang berdosa. Yang iya adalah kalau saudara makin banyak berdoa, saudara makin banyak baca Alkitab, saudara semakin rajin ikut Bible study, saudara semakin mengasihi Tuhan. Saudara semakin sayang sama Tuhan. Tapi kalau kamu berhenti berdoa, kalau kamu berhenti untuk membaca Alkitab bahkan menikmati perbuatan dosa, justru kamu berhenti mengasihi Tuhan. Dan ini berbahaya saudara. Iya tapi pastor, masalah saya kok gak selesai-selesai pastor. Selesai satu masalah, datang lagi masalah yang lain. Ini semua membuat saya jadi tidak percaya sama Tuhan. Ini membuat saya jadi berhenti berdoa. Ini membuat saya gak yakin lagi sama firman Tuhan. Saudara, kalau ada di antara saudara yang mengalami keadaan seperti itu, saudara berhenti berdoa karena saudara merasa bahwa ini masalah gak selesai-selesai. Saudara jadi gak yakin sama Tuhan. Jangan salah mengerti dengan Tuhan saudara. Tuhan memang tidak menjanjikan kita bebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai kita di dalam menghadapi setiap masalah. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan berjanji pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia karena Dia akan mencobai kita melebihi kekuatan kamu kata Tuhan. Dan pada waktu kita berseru kepada Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu akan kuat menanggungnya. Amin. Saudara, kalau Rasul Paulus mengatakan Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar, artinya kamu enggak sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan kamu, yang percaya katakan amin. So jangan lari dari masalah guys. Hadapi aja bersama dengan Tuhan yang sayang sama kamu. Karena ketika kita menghadapi masalah dengan cara yang benar, membuat kita tahu cara Tuhan membentuk karakter kita. Masalah yang kita alami itu adalah caranya Tuhan untuk membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Suatu hari anak saya pulang dari luar kota. Dia habis tugas dari kantornya dan dia dan teman-teman kembali ke Jakarta naik bus. Saudara, sejak dia berangkat dari lokasi, dia kirim live chat sama saya. Dan dia bilang sama saya begini, Dedi tidur aja karena perjalanan aku tuh kira-kira 10 jam naik bus non-stop. Dan itu udah malam saudara. Diperkirakan sampai di kantornya itu jam 3:30 pagi. Saudara sebagai orang tua yang sayang sama anaknya, yang peduli dengan anaknya. Gak bisa juga tidur tenang. Tidur sebentar kebangun. Lihat handphone posisinya ada di mana. Tidur lagi kebangun lagi. Singkat cerita saya
sudah tiba di kantornya kira-kira jam 2:30 gitu. Dan saudara, saya lihat posisinya pada waktu itu busnya sudah ada di Bekasi. Diperkirakan 3:30 sampai di kantornya. Saudara, saya tunggu, tapi ya namanya juga usia udah 57 tahun ya. Udah gak sekuat anak muda umur 20-an, ketiduran lagi saudara. Dan waktu saya kebangun, anak saya udah sampai di kantornya dan 3:30 pagi kita pulang ke rumah dalam keadaan semua baik. Saudara, yang saya mau sampaikan begini. Kalau laki-laki yang ada di hadapan saudara ini yang sudah berusia 57 tahun, yang sayang sama anaknya, dengan keterbatasan fisik, sempat ketiduran menunggu anaknya. Bukankah Allah kita lebih sayang lagi sama kita? Amin. Alkitab mengatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur Allah penjaga kita. Karena itu saudaraku, kalau ada di antara saudara yang malam hari ini khawatir tentang sesuatu, apa aja, ingatlah bahwa Tuhan selalu menjaga saudara. Dia tidak pernah terlelap sedetik pun because He loves us. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, mari bangun terus keintiman dengan Tuhan. Bangun terus kedekatan kita dengan Tuhan. Jaga cinta mula-mula kita sama Tuhan, jangan sampai pudar. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Ada ikan tikus di atas pembakaran. Hanya di dalam Kristus hidup kita dipuaskan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Alasan yang kedua, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Dan bagaimana supaya harapan kita jangan sampai pudar, saudara. Yang kedua, ingat aja, only Jesus can redeem us. Hanya Yesus yang bisa menebus kita dari dosa. Ada banyak guru, ada banyak rasul, ada banyak nabi yang sudah mati. Tapi hanya ada satu juru selamat yang mati, menebus manusia dari dosa, dan dia sudah bangkit, dan dia adalah namanya Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Rasul Paulus katakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, saya pernah dililit hutang, dan hutang itu besar sekali saudara. Dan saya nggak sanggup membayar hutang itu. Dan suatu hari saya dipanggil sama papa saya. Saya diajak bicara sama papa saya ditegur sama papa saya dimarahin sama papa saya. Tapi pada akhirnya hutangnya dibayarin sama dia. Enak juga gitu ya. Pada udah dipanggil, diomelin, ditegur, nggak dibayarin lagi gitu kan. Oh, nggak enak banget. Nah, tetapi saudara, saya tahu pada waktu itu papa saya itu kecewa sekali sama saya. Dan saya tahu papa saya sedih dengan apa yang saya lakukan. Dan lewat peristiwa itu, di mana papa bayar semua hutang saya. Saudara, saya makin sayang sama dia. Dan saya berjanji dalam diri saya nggak mau lagi mengecewakan papa. Saya nggak mau lagi bikin dia sedih karena kelakuan saya. Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah sikap saya ini lebay gak sih? Atau maksudnya wajar gak saudara? Hah? Wajar gak sikap seperti itu? Halo? Wajar kan? Gak berlebihan kan? Ada orang yang mau beresin masalah kita, berbuat baik sama kita, wajar dong untuk kita tidak mengecewakan dia. Betul gak? Nah begitu juga saudara sama Tuhan. Kalau kita tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menebus kita dari dosa, di mana kita tahu upah dosa adalah maut. Jadi wajar dong untuk kita menjaga hidup kita untuk tidak mengecewakan Tuhan. Amin. Itu namanya tahu diri. Nah oleh karena itu saudaraku dikasih dalam Tuhan, Paulus katakan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan lagi menjadi hamba dosa. Tapi jadilah hamba Tuhan. Amin. Orang Kristen yang tahu diri
Dia tidak akan kompromi dengan dosa. Dia tidak akan kompromi dengan keduniawian. Jangan pada waktu ibadah menyanyi dengan semangat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Ya kan? Tapi apa yang dilakukan? Perkataan dengan perbuatannya beda. Orang yang berkata lain dan berbuat lain itu namanya punya kelainan. Dan kita nggak mau dong disebut punya kelainan, betul nggak? Tapi berapa banyak di tempat ini yang masih punya kelainan? Kalau yang masih merasa punya kelainan, ayo cepat-cepat bertobat. Amin. Karena makan pepaya, makan obat, orang percaya pasti cepat bertobat. Amin. Jangan kecibitung cuman beli soto babat. Jangan kalau udah buntung baru bertobat. Udah terlambat saudara ya. Nah oleh karena itu saudara jangan simpan dosa. Dan orang yang menyadari bahwa saya udah ditebus dan saya ini adalah miliknya Tuhan. Jangan juga simpan dendam. Jangan membenci pada orang yang menyakiti kita. Ampuni saja. Tapi pastor dia udah kelewatan. Tapi pastor dia udah berkali-kali menyakiti saya. Bapak ibu saudara kasih dalam Tuhan. Memang Tuhan tidak menjanjikan kita untuk bebas dari orang-orang yang menyakiti kita. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengampuni orang yang menganiaya dan membenci kita yang percaya. Katakan amin. Amin. Jadi mari kita terus berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Dan menjaga kekudusan hidup kita. Karena kita adalah miliknya Tuhan. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Siapa yang mau hidup damai dengan semua orang dan menjaga kekudusan, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, si Brutus beli kue bolang-baling buat si Popeye. Pengikut Kristus itu yang paling okai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kadang-kadang juga pantunnya maksa ya. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan. Dan bagaimana agar pengharapan kita kepada Tuhan tidak luntur. Maka kita harus percaya janji-janji Tuhan. Promises of God. Saudara, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. Dia yang berjanji maka pasti digenapi. Karena dia adalah setia. Saudara, saya teringat ketika Tuhan berkata kepada Nuh. Bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah menutupi bumi. Tapi Tuhan berjanji kepada Nuh untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena Nuh percaya, Nuh taat pada perintah Tuhan, maka janji Tuhan digenapi. Saudara, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Mungkin ada yang berkata, iya pastor enak aja ngomong gitu. Saya kan yang ngalami, masalah ini berat banget. Saudara, misalnya ini botol ini adalah dumbbell, barbel. Katakanlah barbel ini beratnya 20 kilo. Dan saya gak biasa angkat barbel. Jadi waktu saya angkat barbel 20 kilo itu berat banget. Karena saya gak biasa. Berbeda dengan seorang binaragawan yang tiap hari angkat barbel 50 kali dia angkat dumbbellnya itu. Jadi 20 kilo itu gampang. Jadi yang menjadi masalah itu bukan di dumbbellnya, bukan di barbelnya. Tapi karena kita belum belajar aja. Kita belum terbiasa. Amin. Saya pernah mengalami pada waktu pertama dipanggil full time. Di kantor gereja. Itu tahun 2000. Pada waktu itu anak kami ada 3. Ada asisten rumah tangga, 1 orang di rumah. Saudara, tahun 2000, tahu gak persembahan kasih yang saya terima itu berapa? 400.000 rupiah. Secara logika, mana bisa cukup? Wah, kami diserang begitu banyak dari keluarga-keluarga. Ini orang tua, gak mikirin anaknya katanya. Gimana anaknya sekolah bisa selesai jadi sarjana? Karena keluarga kami dari pihak istri maupun pihak keluarga saya itu banyak anak-anaknya yang sarjana, saudara. Mana
mungkin dengan gaji 400.000 bisa membawa anak-anaknya sekolah jadi sarjana. Saudara, bagi kami memang tidak mudah. Tapi pada waktu itu Tuhan yang panggil kami untuk menjadi full time di kantor gereja. Dan Tuhan berjanji, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan pada waktu itu firman Tuhan kami terima, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, memang perlu waktu dan proses. Tapi singkat cerita, sekarang anak-anak kami semuanya sudah selesai sekolah, menyelesaikan gelar sarjana S1. Semua sudah bekerja dan satu orang sudah berumah tangga. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang gak pernah ngeprank umatnya. Amin. So apapun keadaannya saudara, mari kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Promises of God. Amin. Orang boleh bilang 2023 adalah tahun yang gelap. Tetapi ada tertulis singa-singa muda kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. So teman-teman, apapun yang terjadi kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan membuat rencana Tuhan terhadap hidup saudara akan menjadi kenyataan. Yang percaya katakan amin. Beli kue sus di Balikpapan, naik pesawat merpati. Di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Puji Tuhan. Yang terakhir saudara, alasan kita berharap kepada Tuhan dan agar pengharapan kita kepada Tuhan tidak luntur. Maka kita harus percaya hidup yang kekal. Eternal life. Betapa bahagianya jika saat ini hidup kita dipenuhi dengan berkat-berkat-Nya. Tetapi jauh lebih bahagia dan kebahagiaan itu menjadi sempurna ketika kita bisa hidup bersama dengan Dia. Dan semua orang percaya di rumah Bapa. Saudara, saya teringat ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sebuah sumur. Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Saudara, sumur yang Tuhan Yesus tunjukkan itu berbicara sesuatu yang dunia berikan, sesuatu yang fisikal, sesuatu yang sifatnya material. Ketika kamu berharap kepada manusia dan apapun yang ada di dunia ini, maka kamu akan kecewa. Roh dan jiwa saudara akan kehausan lagi. Bahkan tubuh kita akan menderita. Ada banyak bukti orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Bahkan ada yang sudah menjadi pendeta. Tetapi karena mengandalkan kekuatan sendiri. Berharap kepada manusia. Berharap bahwa hidupnya akan ditanggung sama perusahaannya. Berharap bahwa organisasi pelayanan akan menjamin kehidupannya. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tidak lagi berharap kepada Tuhan. Akibatnya apa? Gak sedikit saya bertemu dengan orang-orang yang menyebut dirinya Kristen yang berurusan dengan aparat hukum dan sekarang ada di bui, ada di penjara. Dan waktu saya ngobrol dengan mereka, yes mereka mengakui mereka ada di situ karena mereka mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia. Mereka melupakan Tuhan. Ada juga orang Kristen yang tidak di penjara, tidak ada di lembaga pemasyarakatan, hidupnya di luar penjara, tapi kehidupannya terpenjara oleh anxiety, terpenjara oleh stres, terpenjara oleh depresi, terpenjara oleh kekhawatiran, ketakutan. Dan tidak sedikit pendeta bahkan mengkonsumsi obat-obat penenang karena gak bisa tidur, karena stres, karena mengandalkan kekuatan sendiri. Botol yang saya pegang ini, percayalah beratnya ini gak sampai 1 kilo. Gak sampai 1 kilo. Tapi kalau saya pegang botol ini, saya angkat. Saya pegang seperti ini 2 kali 24 jam. 48 jam. Saya pegang, saya angkat begini. Percaya deh saudara. Pasti saya akan merasakan kesakitan.
pasti tangan saya jadi pegel bahkan kram. Masalahnya di mana? Masalahnya bukan di berat botolnya ini. Tapi berapa lama saya pegang botol ini. Mungkin masalah yang kita hadapi sebetulnya itu ringan. Tapi karena kita pegangin masalah itu. Padahal Tuhan sudah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Itu sebabnya Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, memang kehidupan yang kita jalani ini itu banyak cobaannya. Kalau sedikit namanya cobain. Banyak cobaan, banyak goncangan. Tapi jangan juga kita kemakan sama omongan manusia yang membuat kita bisa putus asa. Tapi mari kita berfokus kepada firman Tuhan, berfokus pada perkataan Tuhan, berfokus pada pribadi Tuhan, dan berfokus pada tujuan akhir, yaitu eternal life, yaitu rumah Bapa. Pasti kamu akan menang, kamu akan sampai kepada tujuan, amin. Bulan November yang lalu saya ke Manado, saya naik pesawat berangkat jam 1.30 pagi. Cuaca dalam perjalanan memang tidak begitu bagus, banyak turbulensnya. Ketika saya ke toilet, pada waktu itu ada panggilan pelayanan pelepasan. Tapi pelayanan pelepasan skala kecil ya, bukan skala besar. Dan waktu saya di toilet saudara, ketika saya sedang melakukan pelayanan pelepasan, tiba-tiba ada turbulens. Tiba-tiba ada goncangan. Dan saudara puji Tuhan, pada waktu itu karena saya sering latihan squat, jadi kuda-kuda saya cukup kuat saudara. Saya pegangan dinding toilet itu ya karena sering latihan push up jadi terkontrol lah gitu ya. Dan akhirnya bisa pelayanan selesai dengan baik. Nah fokusnya bukan pada pelayanannya. Yang saya mau sampaikan begini saudara. Pilot dari pesawat itu jago. Dan pesawatnya itu kondisinya baik. Sehingga pada waktu ada turbulence itu pesawat gak mundur. Emang kan pesawat gak begitu ya, kalau udah take off gak ada lagi mundur. Dia akan maju terus gitu kan. Jadi karena pesawatnya bagus, pilotnya jago, sekalipun ada turbulence, pesawat itu tetap jalan. Walaupun ada goncangan tetap maju dan sampai kepada tujuan. Saudara berharap kepada Tuhan dengan berpegang pada janjinya. Membuat kita seperti naik pesawat terbang yang kalau sudah tinggal landas akan bergerak maju bukan mundur dan sampai kepada tujuan. Dan pilot kita adalah Roh Kudus dan waktu kita berharap kepada Tuhan kita pasti sampai ke tujuan yaitu rumah Bapa yang kekal yang percaya katakan amin. Masa depan kita sungguh ada saudara. So kesimpulan dari harapan, dari hope ini untuk menyambut kedatangan Sang Immanuel, Yesus Kristus. 4 hal penting ini saudara. Ingat yang pertama, He loves us. Percaya bahwa Dia mengasihi kita. Yang kedua, ingat, only Jesus can redeem us. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, menebus kita. Jaga hidup kita dalam kekudusan, hidup damai dengan semua orang. Dan yang ketiga, ingat selalu promises of God. Pegang janji Tuhan. Apapun keadaannya, percaya pada janji Tuhan. Dan yang terakhir adalah eternal life. Hidup kita di dunia ini adalah bagian dari proses menuju hidup yang kekal. So, He loves us, only Jesus can redeem us, promises of God, eternal life. Disingkat apa? Hope. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik.